warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saya mulai jumpa lagi di pembelajaran tahun ajaran baru. Perkenalkan, untuk nama saya adalah Sugiarto, untuk pengampu mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Oke, pada kesempatan kali ini mengawali pembelajaran kita akan membahas KD 3.11, yaitu menganalisa gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Tujuan, jadi pembelajaran ini bertujuan satu, yaitu siswa mampu mengetahui fungsi dari kepala silinder. Kemudian kedua, siswa mampu mengetahui nama-nama dari komponen kepala silinder. Yang ketiga adalah mampu menjelaskan fungsi masing-masing komponen. Itu dari tujuannya, kita bahas satu persatu anak-anak ya. Yang pertama adalah kepala silinder sendiri. Di unit sepeda motor itu mesin sepeda motor dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah bagian silinder kop yang berada di depan, kemudian yang kedua adalah blok silinder, yang ketiga adalah bagian crankcase. Nah, kita membahas sekarang fokus di bagian kepala silinder. Bentuk seperti ini ada dua unit yang kita kenal di pembelajaran, yaitu untuk mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Untuk mesin 4 tak sendiri yang kita familiar ada 3 tipe, yaitu cup, spot, sama matic. Kebetulan yang kita tipe adalah tipe cup, pada prinsipnya sama. Fungsi dari kepala silinder ini adalah yaitu yang pertama sebagai penutup untuk blok silinder. Kedua, sebagai tempat dudukan masih komponen-komponen dari mekanisme gerak katup, kemudian busi, kemudian adalah untuk tempat ruang bakar. Ini saluran masuk dan saluran buang. Ini fungsi utamanya. Yang berikutnya adalah komponen-komponen yang ada di kepala silinder. Bisa saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah busi. Busi ini atau spark plug ini berfungsi untuk pengapian. Jelas ya. Berikutnya adalah ini adalah cover untuk valve, jadi katup. Tadi saya sebutkan misalnya katup, ini adalah penutup atau covernya. Kemudian di katupnya sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu jenis intake valve atau katup masuk. Ini seperti bentuknya. Jika kita bandingkan, yang kedua adalah jenis yang exhaust valve. Untuk intake, ukuran untuk diameternya lebih besar bila dibandingkan dengan exhaust valve. Jelas ya, ini untuk mengatur saluran masuk, ini untuk pengaturan buka nutupnya exhaust manifold. Yang berikutnya, komponen berikutnya adalah di sini saya sebutkan adalah rocker arm. Ini fungsi utamanya adalah untuk menekan katup pada saat membuka dan melepas pada saat menutup. Ini rocker arm. Di rocker arm berfungsi untuk penggerak katup in dan katup X. Berikutnya di sini ada noken as. Nah, ini bentuknya seperti ini konstruksinya. Nah, ini berfungsinya untuk mengendalikan kerja dari rocker arm ini. Di sini juga ada untuk bagian yang intake sama bagian exhaust. Pedomannya adalah yang bagian dekat dengan gear kamprat atau gear sprocketnya itu adalah katup untuk penggerak rocker arm intake. Kemudian yang berikutnya adalah exhaust. Nah, ini yang ini di sini adalah bearing untuk dudukan saja. Jelas ya? Nah, sekarang kemudian yang kedua di sini ada valve spring retainer, bentuknya seperti ini. Ini satu paket untuk mekanisme gerak katup. Kemudian komponen berikutnya ada pengunci atau bahasa mekanik tekniknya adalah ini adalah valve cotter, pengunci. Di in ada dua, yang bagian X juga ada dua valve cotternya. Nah, ini adalah spring valve sendiri. Nah, ini termasuk gas tekan. Berikutnya adalah di sini ada dudukannya. Ini seal untuk katupnya. Nah, ini kemudian di sini ada bagian untuk dudukannya. Nah, ini valve spring seat, dudukan pegasnya. Di sini ada dua
ini adalah yang dinamakan dengan shaft noken as. Ini bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Kalau bagian ini adalah baut atau bolt dalam bahasa Inggrisnya untuk pemasangannya. Ini kita awal saya sebutkan tadi adalah fungsi. Bisa saya simpulkan fungsinya ada minimal 4, yaitu yang pertama penutup dari blok mesin, kemudian untuk menempatkan mekanisme penggerak katup, tempat dudukan busi, untuk ruang bakar, bagian intake manifold dan slot manifold. Jelas ya? Terus nama komponen yang saya jelaskan tadi termasuk dari fungsinya. Terus bahannya itu dari kesimpulan yang kita berikan pada sekarang tugasnya anak-anak sekalian, yang pertama kalian menjelaskan dari fungsi kepala silinder ini. Yang kedua adalah sebutkan komponen-komponen dari kepala silinder tadi. Ketiga, saya ulangi, yaitu jelaskan fungsi masing-masing komponen-komponen utama dari kepala silinder tadi. Silahkan mengerjakan, nanti bisa dikirim lewat jawabannya. Setelah dikerjakan bisa dikirim ke Google Form yang akan kita sampaikan lebih lanjut. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.